Self diagnose itu adalah kecenderungan individu atau seseorang untuk itu self diagnose juga banyak dilakukan oleh anak-anak SMP, anak SMA. Nah, ini yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di FDK Talk. Perkenalkan, saya Nadira. Saya Valen. Selama beberapa menit ke depan, kita akan menemani waktu santai teman-teman. Tentunya dengan suguhan yang sangat informatif dan juga edukatif nih. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai self-diagnose. Teman-teman pasti sudah nggak asing kan dengan istilah self-diagnose itu. Nah, tapi tenang aja nih, buat teman-teman yang belum tahu apa sih self-diagnose itu, kita sekarang sudah mengundang narasumber yang sangat ahli dalam bidang ini. Dan beliau juga salah satu dosen loh di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, jadi gak sabar. Langsung saja kita sambut Ibu Merina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Apa kabar Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah, senang sekali bisa mungkin kita sharing ya hari ini. Iya, Ibu Merina, episode talk show kita hari ini kan mengenai self-diagnose ya Bu. Pada era saat ini internet itu sangat memudahkan orang-orang dalam mendapatkan dan juga mencari informasi, salah satunya mengenai kesehatan. Karena kesehatan kan dianggap penting bagi semua orang ya Bu. Nah, internet juga menjadi suatu jalan pintas bagi orang-orang untuk mempermudah mendapatkan jawaban mengenai gejala-gejala penyakit yang sedang mereka alami gitu tanpa mengunjungi ahlinya gitu. Nah, menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu mengenai fenomena ini, fenomena self-diagnose yang marak terjadi di masyarakat gitu, dan apa sih sebenarnya self-diagnose itu? Self-diagnose itu adalah kecenderungan individu atau seseorang untuk mengetahui apa sih yang terjadi pada diri saya, apa sih yang terjadi pada diri anak saya. Contoh misalnya, di saat seseorang tuh menemukan, ini pada ibu-ibu nih ya, di saat ibu-ibu menemukan bahwa anak saya kenapa sampai usia 1,5 tahun kok belum bisa ngomong ya. Nah, untuk ke ahli dan sebagainya itu kan sekarang membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, transportasi, kemudian fee untuk ahlinya. Nah, sedangkan sekarang semuanya serba jempol nih ya, untuk mendapatkan informasi, belanja, bahkan untuk makan pun ya kita serba jempol. Sehingga ya sudah, tinggal browsing aja akhirnya menemukan, kemudian melakukan self diagnosis bahwa anak saya ternyata autis. Dan ini seringkali juga ditanyakan ke saya, Bu, anak saya mungkin autis ya karena saya browsing menemukan ini begitu ya. Kemudian juga untuk di kalangan remaja begitu sama ya. Bunda, saya ini kayaknya mengalami gangguan kecemasan. Saya mengalami anxiety syndrome. Saya mengalami mental illness. Saya kemudian tanya, emangnya kamu tahu dari mana begitu ya? Nah, ternyata kan sekarang saya baca ini dari informasi di internet. Saya browsing dan itu ternyata yang disampaikan di situ bahwa saya seringkali mengalami gangguan tidur atau kemudian saya tuh seringkali gelisah, itu ternyata sesuai dengan definisi yang ada di internet itu bahwa saya sedang mengalami gangguan kecemasan. Nah, disitulah kemudian dengan bangganya mungkin menceritakan kepada temannya, sudahlah kamu ngertilah saya, aku ini lagi mental illness. Nah ini, itu seringkali banyak dilakukan oleh banyak orang ya, dan itu tidak hanya di usia remaja, orang dewasa juga, tapi sekarang itu self diagnosis juga banyak dilakukan oleh anak-anak SMP, anak SMA. Nah ini yang berbahaya. Nah, itu yang memang tantangan tersendiri bagi saya sebagai seorang psikolog ya, untuk lebih mendekat. Mungkin kita kurang mendekat ya, sehingga mereka lebih untuk mencari informasi yang sifatnya instan, dan memang tidak bisa dipungkiri informasi yang ada di dunia maya itu menjadi sangat-sangat luas sekali dan detail begitu. Oke. Meskipun gejala yang dirasakan seseorang ini
sesuai dengan seseorang tersebut, dengan informasi, dengan internet itu, apa kita diperbolehkan untuk melakukan diagnosis kepada diri kita sendiri? Sebetulnya kalau secara psikodiagnostik namanya ya, psikodiagnostik itu harus dilakukan oleh ahlinya ya, sehingga memang sebaiknya itu tidak melakukan self diagnosis. Tetapi karena kita itu sekarang kan tidak bisa dipungkiri ya bahwa hidup kita itu dengan ini gitu kan. Iya. Kita informasi apapun kita bisa dapatkan di situ gitu kan. Nah, kita ambil jalan tengahnya. Jadi saya biasanya kalau misalnya melakukan kayak sharing session dengan siswa-siswa SMA gitu ya, saya selalu mengatakan bolehlah kalian melakukan browsing ya, informasi, mencari tahu tentang diri kamu boleh. Tetapi jangan diyakini 100% begitu ya. Tetap kamu harus menyampaikan kepada, kalau di sekolah kamu ada BK, kamu tanyakan ke BK. Ada psikolog sekolah, kamu tanyakan ke psikolog sekolah. Nah, dari psikolog sekolah itu nanti akan melakukan assessment ya, assessment terkait dengan apa yang kamu rasakan. Jadi kamu terbukalah dengan BK sekolah, dengan psikolog sekolah gitu ya. Kalau mungkin di perguruan tinggi dengan konselor yang ada di universitas. Kebetulan kalau di UIN Sunan Ampel kan ada klinik ya. Klinik Winsa ada, klinik konseling Islam juga ada. Jadi di situ ada konselornya semua. Jadi sebetulnya kalau memang merasakan sesuatu ada yang nggak beres dengan diri, bolehlah mungkin browsing. Tapi jangan langsung memastikan, menegakkan diagnosis bahwa saya adalah OCD, saya adalah anxiety disorder ya. Harus tetap bertanya pada ahlinya, nggak masalah. Dan kalau memang ini teman-teman mahasiswa ya, di sini ada klinik Winsa itu tarifnya nggak mahal ya, nggak mahal, cuman 10 atau 15.000 kalau nggak salah ya. Itu kalau di klinik konseling Islam itu gratis. Nah, dan itu bisa dilakukan. Kalau misalnya audiens ini adalah teman-teman yang SMA ya, di level-level menengah atas, ada BK, ada psikolog di sekolah, bisa menanyakan terkait, Ibu, apa saya merasakan seperti ini? Apakah benar dari yang saya baca ini saya mengalami ini? Nah, bisa seperti itu. Jadi ambil jalan tengahnya. Saya nggak mungkin mengatakan nggak boleh kamu browsing, itu nggak mungkin ya, karena memang itu sudah informasi itu sudah luas bisa diakses, kan sifatnya open access gitu ya. Lalu menurut Ibu, apakah yang menjadi pemicu seseorang itu melakukan self diagnose? Contohnya kayak waktu pandemi COVID itu kan orang-orang sangat waspada ya Bu terhadap kesehatan. Jadi kalau misalnya mereka mengalami gejala seperti batuk ataupun hidung tersumbat, mereka langsung merasa aku kayaknya ini kena COVID deh tanpa berkonsultasi dulu gitu. Nah, itu apa termasuk dengan self diagnose, Bu? Iya, termasuk itu. Apalagi kalau kemarin masa pandemi itu kan kita itu tidak bisa untuk keluar bebas ya. Artinya memang untuk mengakses informasi ya memang satu-satunya dengan mengakses informasi dari media sosial begitu ya, dari dunia maya. Dan memang sekali lagi harus dicarikan second opinion terkait dengan yang memang bisa orang yang menegakkan diagnosis ya, dokter, psikolog begitu. Tetapi kadang-kala begini ya, mungkin sekali lagi waktu untuk ke sana kadang tidak ada waktu, kemudian juga transport, sedangkan kemudian dari situ kan juga bisa browsing nih, obat apa ya untuk batuk gitu misalnya gitu. Ternyata situ ada apotek terdekat ya sudah. Ternyata kalau selama gejala-gejalanya tuh masih gejala-gejala ringan sih nggak masalah ya gitu ya. Tapi kalau kemudian sudah dengan obat yang dari dia lakukan itu ternyata tidak ada perubahan, ya memang harus untuk segera kepada ahli yang memang bisa menegakkan diagnosis. Apakah ada dampak jika kita sering melakukan self diagnose tersebut, Bu? Oh pastinya, pasti. Artinya justru semakin seseorang tuh melakukan self diagnose ya, itu semakin dia memunculkan kecemasan yang semakin tinggi. Artinya contoh misalnya saya punya pasien nih. Jadi karena dia terlalu sering melakukan self diagnose itu sehingga habis duduk gitu dia mau berpindah tempat duduk nih misalnya.
dia akan tempat duduk itu akan dia semprot dengan hand sanitizer begitu ya, kemudian dilap tisu basah utuh gitu semuanya sampai yang untuk sandaran itu baru dia duduk. Nah itu kan dia seperti itu karena memang dia mendapatkan informasi bahwa di umum itu ada orang yang duduk itu adalah belum tentu tuh sehat dan sebagainya gitu kan. Dia akhirnya menjadikan paranoid akhirnya. Jadi semakin tujuannya untuk kesehatan tapi justru sebaliknya menjadi kecemasan tinggi, kecurigaan yang berlebih begitu. Apa yang menyebabkan seseorang ini yakin dengan hasil yang diterima di informasi di internet gitu? Seperti di kalangan remaja saat ini, OCD. OCD ini dianggap sebagai sesuatu yang keren, Bu. Nah, itu bisa dibilang hal yang wajar, bukan? Ya sekali lagi itu menjadi tidak wajar ya, karena kenapa seperti itu? Saya kadang tidak menyalahkan remajanya ya, karena tidak bisa dipungkiri sekarang banyak orang tua yang sibuk ya, sibuk sehingga mereka itu yang bisa menjawab pertanyaanku tuh sekarang, kalau dulu zaman saya dulu adalah yang sosok yang bisa menjawab pertanyaan saya adalah orang tua dan guru. Kalau sekarang bukan beliau-beliau itu, semua pertanyaan saya yang bisa menjawab adalah ini, begitu ya. Semua informasi saya akan dapatkan jawabannya di sini, begitu. Sehingga artinya pada saat mereka melakukan itu dan ketemu dia itu bahwa saya OCD gitu, dan dia sebagai alasan untuk dikasihani ya, sebagai alasan untuk dimaklumi gitu ya. Padahal itu adalah perilaku yang mungkin sebetulnya bukan OCD banget. Justru karena dia melihat atau membaca informasi tentang indikator-indikator perilaku OCD, akhirnya dia merasa dan memposisikan dirinya benar-benar OCD seperti yang dia baca. Iya, betul. Ya, itu. Ya contoh saya punya pasien. Jadi dia melakukan self injury. Awalnya dia tidak self injury. Ya, tapi karena dia baca dari media gitu bahwa ada kata-kata jangan biarkan jiwamu sendiri sakit, biarkan tubuhmu ikut menemanimu. Nah, itulah yang kemudian menjadi acuan dia untuk melakukan itu. Jadi awalnya dia normal tapi ternyata ada postingan seperti itu, akhirnya dia melakukan itu. Oh ya, menurut Ibu Merina, faktor apa yang membuat orang-orang itu untuk enggan melakukan konsultasi kepada ahlinya terkait gejala-gejala kesehatan yang sedang mereka alami, Bu? Ya ini mungkin banyak di antara kami psikolog ya, itu masih belum banyak yang melakukan layanan konseling online. Ya, masih pada tataran konvensional yang harus datang begitu ya. Nah, itu yang membuat para orang yang merasa dirinya tidak sehat atau bermasalah dengan kondisi kesehatan jiwanya itu akhirnya males gitu ya, nanti transportnya, sekali lagi transportnya, biayanya nanti berapa. Saya sering ditanya, Ibu kalau ke Ibu konsultasinya tuh berapa gitu. Nah kalau sudah seperti ini saya pasti berpikir ini mungkin saya berpikir positif aja, mungkin tidak ada dana gitu ya. Saya bisa mengatakan gini, oke silakan bisa gratis gitu kan. Kecuali kalau saya kebetulan saya praktek di salah satu rumah sakit di Surabaya, rumah sakit internasional di Surabaya. Nah itu ya kalau situ berbayar otomatis tidak saya arahkan ke sana. Jadi kali ini kenapa tidak mau, masih di antara kami psikolog itu belum banyak yang melakukan layanan online gitu kan. Itu ada yang beberapa mungkin masih gaptek, nanti berpikir nanti biayanya berapa gitu kan ya, kemudian caranya bagaimana. Tapi alhamdulillah sekarang banyak psikolog-psikolog muda yang sudah mulai merambah ke sana. Nah, mulai bisa terkait dengan mau melakukan layanan secara online. Jadi itu bayangannya itu mahal dulu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aku kalau ke psikolog nanti aku dikira orang sakit. Nah, itu takut kemudian pada saat datang berangkat ke rumah sakit atau ke layanan konseling, layanan psikologi, orang kamu kemana, mau ke psikolog, kamu sakit jiwa ya. Padahal sakit jiwa tuh tidak harus yang kemudian UDGJ yang seperti yang kita tahu selama ini, tidak. Misalnya gangguan tidur pun, mengalami kecemasan di saat mau
ujian gitu kan, kegelisahan di saat misalnya putus pacar. Nah, itu ya lagi mental illness itu sebetulnya gitu kan. Jadi upaya apa yang dilakukan masyarakat untuk menghentikan atau mencegah itu self diagnosis itu gimana, Bu? Ya memang itu tugas kita sebagai psikolog ya, untuk kemudian mensosialisasikan bahwa datanglah ke konselor atau psikolog untuk berbagi dengan masalah Anda gitu ya. Itu perlu, jadi memang tugas kita, karena memang kalau dari masyarakat sendiri untuk menghentikan self diagnosis tidak bisa karena kita sekarang sedang hidup berdampingan dengan yang di dunia maya, artificial intelligence, itu tidak bisa dipungkiri. Yang memang yang harus dilakukan adalah yang masih hidup ini, yang masih hidup maksudnya manusia beneran, bukan AI ya, itu yang mensosialisasikan bahwa kita masih ada nih, ya kita masih ada yang kemudian bisa jadi tempat curhat kamu gitu kan. Ya. Makanya kebetulan kalau di Fakultas Dakwah itu kan ada laboratorium konseling. Nah, itu kan seringkali kita punya Instagram juga, seringkali mensosialisasikan, kemudian terkait dengan layanan. Kemudian saya sendiri juga punya akun TikTok, kemudian Instagram juga, saya lebih ke parenting, bagaimana memberikan tips-tips dalam parenting itu. Ya, untuk mendekatkan ke para netizen istilahnya. Ya, masyarakat untuk melek lah gitu. Jadi artinya yang menyampaikan itu benar-benar adalah orang yang memang ahlinya, bukan yang orang yang hanya sekedar tahu kemudian bicara. Baik, terima kasih. Jadi untuk teman-teman semuanya, self diagnosis ini cukup berbahaya ya kalau terus-terusan kita lakukan. Iya. Sebaiknya kita harus berkonsultasi kepada ahlinya langsung. Iya, biar nggak membuat seperti pasiennya Ibu Meradi yang awalnya nggak awalnya nggak terlalu ya, tapi akhirnya tingkat kecemasannya justru bukan semakin sembuh, tapi semakin meningkat begitu ya. Bahkan sampai ekstrim, saya belum cerita ya, suaminya pulang dari masjid nih, Bapak jangan masuk rumah dulu, keluar dulu, basuh dulu, sampai baju yang gantinya tuh diginikan di luar. Terus aku ganti nang ndi mah begitu. Nah, itu sampai seperti itu. Nah, jadi sangat bahaya sekali ya, Bu ya. Jadi kita harus konsultasi kepada ahlinya biar bisa tahu informasi yang akurat dan pastinya jelas juga. Iya, benar sekali. Nah, mungkin Ibu Merina ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada remaja-remaja ataupun masyarakat yang menonton talkshow kita hari ini gitu. Iya, bagi pemirsa dan pendengar semuanya dimanapun Anda berada, boleh ya untuk browsing, tetapi jangan yakini 100% bahwa itu ada pada diri Anda. Ya, berpikirlah positif bahwa Anda tetap sehat, kemudian datanglah ke ahli yang bisa menegakkan diagnosis yang benar terkait dengan kesehatan psikologis Anda semua. Dan carilah, pasti ada kok yang gratis, jangan usah khawatir gitu. Atau ke Pemerintah pasti gratis. Nah, oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari episode talkshow kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.